Kalau saya bisa berdiri depan saudara itu karena anugerah Tuhan. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik. Makanya gayanya begini ini ya. Nggak ada tampang pendeta saya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Orang bilang ibu tuh ya pendeta kok funky but holy. Amin. Bukan penampilan luar yang Tuhan lihat, tetapi hati kita. Kalau orang berkata menerima Yesus adalah berbahagia, menerima Yesus masalah selesai, menerima Yesus itu enak, tidak begitu buat saya. Yesus berkata untuk mengikut dia, pikul salibmu, sangkal dirimu, lalu ikut aku. Tapi banyak orang Kristen itu suka dengar iklan-iklan tentang kekristenan. Kalau ikut Yesus masalah selesai, ikut Yesus hutang lunas. Makanya kalau ditagih hutang dia bilang, jangan tagih sama saya, kenapa? Yesus yang bayar. Utang dosa dibayar Yesus, utang uang bayar sendiri. Amin. Makanya jangan suka berhutang, amin. Iya saudara, ketika saya mengikuti Yesus maka hidup saya masuk dalam penderitaan, masuk dalam masalah. Ya, tetapi Tuhan berkata berbahagialah jika engkau menderita karena kebenaran. Itu artinya roh kemuliaan ada dalam hidupmu. Jangan menderita karena ketidakbenaran. Kalau kita menderita karena kebenaran, itu artinya roh kemuliaan, roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ada ibu-ibu telepon saya, Bu saya mau konseling Bu. Iya saya nonton khotbah Ibu di YouTube. Iya Ibu hidup saya menderita. Kenapa? Saya itu sudah berbuat baik Bu, tapi kakak ipar saya, mertua saya itu selalu jahat sama saya. Saya tuh sampai bingung, Ibu apa yang harus saya lakukan? Saya bilang tetap berbuat baik, berdoa. Sudah Bu, kenapa saya begini? Sampai kapan? Sampai kamu lulus ujian. Sampai kamu sudah tidak merasa tersakiti lagi sama mertua dan iparmu, amin. Kenapa saya harus seperti ini Kak Bu? Kenapa Tuhan mengizinkan begini? Itu artinya kamu sedang hidup beribadah. Karena Alkitab berkata barang siapa yang mau hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan menderita aniaya. Siapa yang sudah teraniaya? Jangan tertawa, saya bertanya serius ini malah tertawa loh. Yang sudah merasa teraniaya. Puji Tuhan, haleluya. Teraniaya oleh siapapun, oleh teman, tetangga, suami, oleh siapapun, teraniaya. Ya. Yang namanya teraniaya itu nggak bisa bales. Orang udah bikin jahat kita tetap baik, itu teraniaya namanya. Kalau masih balas itu bukan teraniaya. Yang sudah teraniaya tetaplah berbuat baik. Yang belum teraniaya saya doakan supaya dianiaya. Loh bener nggak? Karena dari situ kita belajar, ya kita belajar. Saudara percayalah Tuhan itu membentuk kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya tadi saya dari Jakarta di bandara tiba-tiba saya drop saudara. Waktu naik eskalator itu kan di Terminal 3 itu jalannya jauh sekali saudara ya. Jadi saya naik eskalator, begitu naik eskalator mungkin karena saya kurang istirahat. Saya pelayanan itu saudara ya kemarin dari Solo, Jogja, Magelang, Surabaya. Saya baru tiba di Jakarta 2 hari. 2 hari tiba di Jakarta, 2 hari pelayanan 6 kali khotbah. Lalu tadi malam saya tidur jam 1 malam saya pulang ya jam 5 pagi saya bangun lalu saya ke bandara jam 6:30. Sampai di bandara saya naik eskalator tuh tiba-tiba pusing saya. Ya, mau jatuh. Aduh, kenapa ya saya drop ini ya? Karena saya darah rendah, saudara. Akhirnya saya berhenti di satu kafe, saya pesan kopi sama satu kue. Saya sudah nunggu kuenya karena bayar dulu, setelah bayar nota keluar, Ibu tunggu ya kuenya dipanasin. Oh iya, karena masih lama saya duduk dekat situ. Tapi saya tanya sama masnya itu, Mas itu roti saya kan yang dipanasin. Oh iya, ini pesanannya Ibu. Saya duduk saudara, rotinya udah mateng, bapak-bapak berdiri ngambil rotinya. Haleluya. Ya, saya lihat bapak itu, kita nih harus selalu belajar berpikiran positif. Gitu-gitu jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah. Amin. Ya, ibu-ibu itu ya apalagi ya. Saya berusaha jangan seuzon. Saya berusaha berpikiran positif. Oh mungkin dia pesan dari tadi cuma belum datang.
Tapi perasaan yang berdiri di kasir dari tadi saya dan masnya itu bilang itu punya saya. Tapi biarlah ya, saya tunggu nggak ada yang bikin lagi. Mbak-mbaknya sudah sibuk sendiri, mas-masnya nggak ada orang yang lagi bakar roti. Jadi saya tanya sama mbak itu kayaknya roti saya diambil bapaknya ya. Terus mbaknya bilang, oh emang tadi ibu beli? Lah saya sudah bayar nih notanya. Oh, lalu dia pergi ke meja bapak itu. Untung belum dimakan saudara. Dia tanya gini, Pak, bapak pesen roti ini? Dia bilang enggak. Bikin emosi enggak saudara? Bapaknya bilang enggak. Lah kok bapak ambil? Oh maaf mbak, ya udah ambil aja. Terus diambil dipindahkan ke meja saya. Ada ya orang-orang aneh di dunia ini. Ya. Lalu waktu saya duduk itu setengah gondok, tapi saya berpikir tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang gini, ya dalam hidup ini kamu akan menghadapi banyak orang aneh, ada yang aneh, ada yang stres, ada yang menyenangkan. Dan kita nggak pernah bisa mengendalikan orang seperti apa yang datang kepada kita kan. Kita kan nggak bisa mengendalikan dan memilih siapa aja yang saya cuma mau hadapi dia. Teman baik sekalipun ada saatnya Tuhan izinkan terjadi clash. Artinya apa? Kita nggak bisa mengontrol semua keadaan yang datang dalam hidup kita. Kita suka atau tidak suka waktu itu terjadi, hadapilah. Yang terpenting adalah bagaimana engkau berespon. Amin. Ya, saya berusaha tenang. Itu dari tadi pagi itu saya merasa saya udah antri saudara, karena sudah check in online tapi nggak bisa dapat tempat duduk. Jadi saya harus antri. Sudah antri ada bapak-bapak datang langsung berdiri di depan saya. Padahal antrinya panjang, dia berdiri di depan saya. Mau marah bagaimana? Saya cuman gini, hello. Ya, lalu dia lihat saya, dia bilang, oh maaf, dia pindah ke belakang. Ya, saudara, di hidup ini ada aja hal-hal yang bisa bikin kita marah. Tapi saya percaya orang yang datang di sekitar kita, keadaan yang terjadi di sekitar kita, itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Jadi jangan buru-buru marah. Waktu saya terima Yesus tahun 95, nanti besok saya kesaksiannya lengkap. Ya di sini cuma sepotong saja biar saudara penasaran. Ya, saudara, saya terima Yesus tahun 95, ceritanya waktu itu saya udah mau bunuh diri. Lalu saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang papi saya itu galak, ya tiap hari mukul. Bukan cuma badan saya biru-biru kalau dipukul saudara, ya. Semua kata-kata makian yang tidak enak didengar tuh dilimpahkan. Mami saya ngomong, kamu ngerti aja kenapa papi itu begitu, karena dia punya banyak pegangan ilmu hitam. Apalagi dia pernah dimandikan di tengah laut, di tengah malam, bulan purnama diisi ilmu kebal. Jadi sejak saat itu tiap hari dia marah. Nggak ada hari tanpa marah. Kalau nggak marah itu rasanya hari belum lengkap. Ibu-ibu yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Anda harus didoakan pelepasan. Amin. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Ya, bener, saya nggak main-main ini ya. Lalu saya itu tiap hari mendapat kata-kata yang seperti itu. Lalu saya dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu. Lalu karakter anak itu dibentuk oleh orang tua. Dengar baik-baik ibu-ibu ya. Jangan berteori kepada anak. Kenapa? Karena teladanmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Teladan hidupmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Kita nggak bisa ajar anak kita gini, kamu nanti kalau udah nikah kamu harus layani suamimu loh ya. Padahal kita nggak pernah layani suami. Apa contoh yang dia akan lihat? Itu sama kayak ayah yang merokok lalu ngomong sama anaknya gini, jangan merokok loh. Kamu tahu rokok itu nggak bagus, ya. Lah papa kenapa merokok? Kan papa. Kamu nggak boleh. Ya. Orang tua seperti ini bagusnya kita baptis ulang. Kita rendam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik jiwanya selamat, tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Amin loh. Haleluya. Saudara,
Ya, jadi saya terbentuk ya dalam karakter yang seperti itu. Saudara bisa bayangkan? Saya dibentuk dalam keluarga yang seperti itu. Karakter saya tiap hari lihat papi ngamuk, dia marah, mukul, salah sedikit ditampar, salah sedikit dipukul. Anak yang dibentuk dengan lingkungan yang seperti itu, jadi apa saya? Saya mulai bertumbuh jadi orang yang keras. Ya. Saya berantem sama adik saya yang laki-laki, badannya lebih tinggi dari saya, tatoan semua. Kalau berantem saya ajak pukul-pukulan pakai tangan. Ya, karena memang makanya ingat ibu-ibu ya, pembentukan karakter anak itu ada di tangan kita. Setidaknya kalau suamimu belum bertobat, hari-hari ini tuh saya dapat SMS, saya dapat inbox ya, karena di YouTube itu saya kasih nomor HP. Jadi ibu-ibu bayangkan kalau khotbah saya di YouTube yang nonton hampir 100.000, yang konseling itu berapa? HP saya sampai error. Bener, sampai bunyi-bunyi sendiri, ting 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 ting. Untung saya tidak error. Itu yang konseling, ya. Kemarin ada satu orang ibu, Bu Debi, saya mau tanya Bu, kenapa anak saya dengar khotbah ibu tentang kuasa perkataan. Mungkin sekarang saya lagi menuai kata-kata saya terhadap anak saya. Anak saya pergi dari rumah Bu, sudah 4 hari gak pulang. Saya tanya, anak cewek apa cowok? Cewek, umur berapa? 16 tahun. Pergi sama pacarnya gak balik. Itu ibu saya sudah gak bisa larang dia Bu. Kalau saya larang, saya dimaki, dia tunjukkan bagaimana dia memberontak. Ya, memang sih saya akui Bu, waktu dia masih kecil, kalau nilainya jelek saya bilang, bego lu, dasar tolol. Lalu dilesin semua pelajaran, dikasih supaya pinter. Anak ini setiap hari dikutukin. Ya, akhirnya anaknya tumbuh seperti itu. Jadi kalau dia ngamuk, mamanya marah, dia bilang gini, lah kan ini maumu kan? Dari kecil kan lu ngomong gua bego, tolol. Lah inilah hasilnya. Anak itu ngomong begitu. Jadi kita ini anak itu dibentuk ya. Ibu-ibu jangan pernah lupa, saya itu setiap pagi, dari anak masih kecil mulai sekolah, tiap pagi saya tumpang tangan di atas kepalanya. Ya, ini perkara kecil yang kelihatannya sepele tapi berdampak besar. Alkitab berkata apa yang engkau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang engkau ikat di bumi itu terikat di sorga. Tiap pagi anak mau berangkat sekolah saya doakan dalam nama Yesus engkau diberikan otak yang pintar, cerdas, berhikmat, dijauhkan dari percabulan, kenajisan, hidupmu kudus dalam nama Yesus dijaga oleh Tuhan. Apa yang engkau perkatakan, ya engkau sedang menabur benih. Makanya hati-hati sama anak. Jangan ngomong dasar bego, tolol tuh ibu-ibu tuh ya. Daripada ngomong gitu mending dasar pinter. Loh kan sama saja kan. Daripada kita maki anak saudara, benar akhirnya saya mulai bertumbuh ya, saya mulai bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang seperti itu. Waktu saya terima Yesus, saya mulai dibentuk. Singkat cerita tahun 95 ketika saya mau bunuh diri, Tuhan Yesus datangi saya secara pribadi, lalu saya bertobat. Ketika saya bertobat itu benar-benar perubahan terjadi dalam hidup saya 180 derajat. Enggak usah 360, balik lagi. 180 saja. Saya terima Yesus, tiba-tiba saya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca Alkitab. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Saya nggak mau lagi ke diskotik, saya nggak mau lagi dugem. Tiap hari yang saya lakukan cuma baca Alkitab. 1 hari 6 sampai 7 jam saya baca Alkitab. Saya yakin orang Kristen tidak dapat yang seperti itu. Ya, tidak ada yang rasa yang seperti itu. Itu Tuhan jamah saya benar-benar saudara. Ya, orang Kristen zaman now mah ditanya baca Alkitab, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Lalu akhirnya saya mulai berubah. Ketika saya baca Alkitab saudara, itu ditelanjangi semua perbuatan saya. Saya mulai baca di situ, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Karena amarah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang tuh kalau marah-marah mukanya cepat tua. Coba lihat kanan kiri. Awet muda? Awet muda atau awet tua? Ya, kalau awet tua bertobatlah segera. Ada orang loh sampai senyum aja udah nggak bisa loh.
Loh bener loh saudara, hati-hati loh. Hati-hati loh ya. Kalau Anda sudah berat tersenyum itu sesuatu. Hubungi pendeta atau psikolog, psikiater terdekat. Bener. Orang yang pertama susah senyum, yang kedua tidak pernah menangis. Itu bahaya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, yang 1 bulan ini tidak meneteskan air mata. Yang 1 bulan ini belum pernah menangis siapa? Angkat tangan. Yang nangis terus. Kayaknya banyak yang nangis terus. Ya, dengar baik-baik ibu-ibu ya. Kita itu perlu menangis, itu perlu. Kenapa? Karena waktu kita menangis itu kita sedang menyalurkan emosi. Bukan cuma sedih loh, bukan cuma waktu tidak ada duit orang nangis. Saya bahagia, dekat Tuhan, ngalami Tuhan, saya nangis loh. Saya di jalan, di mobil, di rumah, lagi nyetir, nyanyi, meneteskan air mata. Ternyata waktu kita mengeluarkan air mata, tubuh kita memproduksi sejenis hormon anti stres. Dan waktu orang menangis itu dia sedang buang toksin, racun lewat air mata. Tuhan itu luar biasa. Makanya kenapa kita perlu menangis? Ya orang yang nggak udah jarang nangis itu mukanya mesti gini. Ya orang lain ketawa dia. Lihat sekelilingmu, hati-hati. Anda nggak pernah menangis, nggak pernah tertawa, bahaya. Ada sesuatu yang sakit dengan jiwamu. Saya hari-hari ini lagi banyak belajar tentang kejiwaan. Lalu akhirnya saya mulai membaca di situ. Aduh, saya ini orangnya emosian. Saya ini semua tuh dosa yang di Alkitab ada di saya. Alkitab bilang, jangan marah, tinggalkanlah panas hati. Ya, jangan ada perkataan yang kotor. Kata-kata saya kotor semua. Lalu saya mulai berdoa untuk Tuhan, saya mau berubah. Dan ketika mau berubah itu tuh nggak gampang, saudara. Diperlukan, nah itu saya bilang gini, orang itu mau dan niat itu beda. Yang saya temukan sekarang banyak orang Kristen tuh mau toh. Saya mau Bu hidup kudus, mau, tapi enggak niat. Ya, kalau niat itu dia berjuang. Saya kasih contoh gampang gini. Saudara punya pegawai, saudara suruh dia antar barang. Ini antar sampai di alamatnya iya. Dia pergi saudara, lama enggak balik karena alamatnya memang susah. Akhirnya dia balik. Masih tetap bawa barang. Ditanya bosnya, "Kamu kenapa lama sekali?" Ya saya sudah mau ngantar Pak, namanya juga usaha. Ya, lah terus mana? Ya enggak ketemu. Ini barangnya balik lagi. Tapi kan saya udah usaha. Mau. Kalau orang niat, dia lama enggak pulang, saudara. Begitu pulang, kenapa kamu lama? Aduh Pak, alamatnya susah. Tapi saya niat Pak, saya cari sampai dapat. Saudara bisa mengerti orang yang mau sama yang niat? Banyak orang ditanya, mau kaya enggak? Mau. Tapi yang niat kaya? Ayo. Orang tuh kalau niat kaya tuh ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Nah demikian juga dengan iman. Kita mau berkenan sama Tuhan, mau. Banyak orang Kristen cuma mau, tapi enggak niat. Waktu saya mau berubah karakter saya, saudara, perubahan karakter itu tidak bisa engkau dapatkan waktu engkau doa puasa, terus engkau dalam nama Yesus simsalabim berubah, ting, ada asap-asap terus ting. Enggak bisa. Berjuanglah, Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan berusaha menguasainya supaya jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak sama Tuhan. Dia melatih tubuhnya. Saya melatih untuk tidak marah itu susahnya minta ampun. Ya karena saya dulu orangnya pemarah. Tapi saya bilang Tuhan, saya harus berbuah di dalam roh. Jangan cuma punya karunia roh, tapi tidak berbuah di dalam roh. Orang tuh kalau punya karunia roh dikit-dikit kesandung batu sikaralabalaba. Tapi mulut juga saudara. Di rumah, kebun binatang semua keluar. Saya pernah tuh di Jakarta. Ada suami istri saudara, waktu saya pelayanan di satu gereja. Mereka tuh pakai baju hitam putih pengerja di gereja itu. Waktu pas puji-pujian, wah bahasa rohnya penyembahan suami istri. Pakai getar-getar. Di gereja itu sekarang sudah jarang bisa dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Hati-hati loh. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ya, jadi jangan berpura-pura. Mari kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan.
Itu ya bahasa rohnya suka la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 . Begitu pulang nih, saya salaman sama suaminya di depan pintu. Terima kasih Bu, kata dia. Khotbahnya Ibu sangat memberkati. Di pipinya ada bekas luka. Saya nih bercanda. Tapi ternyata memang dipakai Roh Kudus. Saya bilang gini, Pak, itu pipi dicakar istri ya. Kan ya enggak mungkin toh saudara ya. Wong pakai baju hitam putih pengerja tadi lalalalalalala. Masa cakar-cakaran. Ya enggak masuk akal toh ya. Jadi saya tuh bercanda. Saya bilang, Pak, itu pipi dicakar istri. Dia diem 1000 bahasa, tangan saya tetap dipegang. Saya bilang, kenapa Pak? Ibu tanya deh sama istri saya. Saya lihat istrinya berdiri di sana. Bu, sini Bu, sini. Iya Bu, itu pipinya bapak ibu yang cakar. Dia bilang, dia yang mulai duluan Bu, rambut saya dijambak. Jadi suaminya jambak rambutnya, istri karena tiap hari pedicure manicure cakar suaminya. Saya nggak tahu waktu dia cakar dia pakai gini, meong atau enggak, saudara. Ini ulah si kucing garong memang. Lihat, orang bahasa roh di gereja itu nggak menentukan. Kalau karakternya nggak berubah, maaf, setan tertawa lihat hidup saudara. Setan nggak takut waktu Anda rajin datang gereja. Setan nggak takut waktu kita bahasa roh. Setan takut ketika engkau mulai melakukan firman. Amin. Ayo kita berubah. Saya mulai berubah saudara. Ya, saya mulai berubah dengan pergumulan yang hebat. Tuhan, aku doa puasa. Saya nggak mau jadi orang yang pemarah Tuhan. Tolong saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Ambil doa puasa dalam nama Yesus. Hari ini saya keluar kamar, saya mau berpuasa supaya saya jadi orang yang sabar. Begitu keluar kamar, adik saya maki-maki saya. Setan datang di telinga kiri. Itu sepatu di depanmu, ambil terus lempar ke mukanya adikmu. Kalau dulu saya belum bertobat, saya ambil itu sepatu, saya lempar di mukanya. Lalu Roh Kudus datang ngomong, kamu berdoa minta apa? Minta sabar, ini ujian. Kalau kamu lulus dalam hal ini, maka imanmu terbentuk, engkau jadi karaktermu bagus. Saya berdiri ngeliatin adik saya, firman Tuhan. Kenapa kita nih perlu baca firman? Waktu engkau dalam pergumulan, yang menguatkan engkau itu Roh Kudus lewat firman yang pernah engkau baca. Maaf, Roh Kudus mengingatkan firman, bukan mengingatkan film India. Apalagi drama Korea. Hanya dewa yang tahu. Bertobat ibu-ibu ya yang terikat sama film India. Saudara, ya. Jadi saya bergumul dalam nama Yesus Tuhan. Saya berdoa Tuhan. Roh Kudus bicara, jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkati adikmu. Jadi saya tuh ngeliatin adik saya sambil, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, aku akan menang. Aku memberkati engkau, aku mengasihi engkau. Dia maki-maki saya sudah tidak dengar saudara. Jadi saya cuma lihat mulutnya. Tapi saya udah gak dengar kata-katanya. Kenapa? Karena di sini tuh sibuk melakukan firman di hati. Satu hari saya lewatin berhasil. Besok datang cobaan yang lebih berat. Kita kalau mau berubah, saudara berdoa minta jadi orang yang tidak tersinggungan, maka bersiaplah Anda akan dijumpai dan bertemu dengan orang yang bikin Anda tersinggung. Tapi itu namanya ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk iman kita naik level yang lebih tinggi. Berapa banyak yang mau masuk dalam dimensi yang baru? Anda gak akan pernah masuk dimensinya Tuhan kalau Anda tidak berubah. Kita harus berubah. Ya, saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus, saya mau berubah. Saya doa puasa saudara, dan itu tidak mudah. Makanya saudara lihat orang itu kalau ada ujian di sekolah, ada papan pengumuman besar ditulis di situ, harap tenang, ada. Jadi kalau saudara lagi ada ujian, ya tulis gede-gede di sini, harap ada. Itu kata-kata yang Alkitabiah. Kenapa Alkitab berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Kalau lagi ada masalah gak usah cerita ke orang-orang, apalagi kejelekan suami. Dilarang keras, saya tidak pernah sekalipun menceritakan kejelekan suami saya kepada orang lain.
Itu pilihan kita. Berdoa bagi suami kita. Amin. Ya, ada masalah cerita ke ipar, cerita ke tetangga, cerita ke siapa-siapa. Belajar menjadi wanita kalau mau masuk dalam dimensi yang Tuhan. Nomor 1, jaga perkataan kita. Karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Satu saat benih itu akan tumbuh. Ya. Mari kita lihat sama-sama saudara, Amsal 31 ayat yang ke-26. Ini tentang wanita penolong, ya. Istri yang cakap itu mahkota suaminya. Di sana ada banyak hal, tapi saya mau ambil Amsal 31 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Yang pertama, kalau kita mau masuk dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan, yang pertama, jaga mulut dan perkataan kita. Amin. Mari kita jaga mulut kita. Karena Alkitab berkata, sehebat apapun ibadahnya orang, kalau dia gak bisa jaga mulut, maka sia-sia semua ibadahnya itu. Ya. Di dalam rumah tangga terutama, bagaimana hati suami bisa percaya pada kita, saudara? Suami saya itu selalu berkata begini kepada saya, "Say, aku percaya udah. Kalau ada pergumulan, saya berdoa, aku percaya semua yang kamu katakan tuh benar dan pasti terjadi." Loh, kenapa ada suami bisa berkata kepada istri seperti itu? Setiap hari bangun pagi mau tidur malam, suami saya peluk saya, dia bilang, "Aku nih berbahagia, kenapa? Kan aku bisa punya istri kamu itu. Aku tuh hatiku berbahagia." Amsal 31 bilang, hati suaminya percaya kepadanya. Diawali dari pertama apa? Mulut. Ya, kalau suami pulang kerja lagi nggak ada duit, jangan digonggong. Amin. Ya. Ya, itu istri-istri sekarang tuh banyak begitu, saudara. Pakai perkataan yang membangun, beri kekuatan kepada suami. Ya, iya saya hari ini kayaknya nggak ada duit. Saya percaya ya Tuhan bersama kita. Saya dulu sama suami, saudara, kita punya usaha waktu kita masih di Solo. Dia bilang gini, "Non, besok kita mau bayar tagihan. Ini distributor semua belum ada yang store uang. Gimana?" Saya bilang sama suami saya, "Tenang saya, Tuhan pasti tolong." Dia bilang, tenang, Tuhan pasti tolong. Bagaimana maksudmu? Ya tenang. Emang mau ada pertolongan dari mana? Ya dari Tuhan. Dia bilang, beneran, saya percaya kalau istri saya ngomong gini, hati saya ini jadi tenang. Padahal waktu dia tidur ngorok, saya nangis. Bener, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ini mustahil, tapi Tuhan tolong Tuhan. Suami saya udah telepon semua distributor, "Pak, besok tolong di store, Pak." Nggak ada, belum ada duit semuanya. Kita dulu saya punya penerbit dan percetakan di Solo. Kita cetak buku-buku rohani. Itu beredar di seluruh Indonesia, masuk ke Gramedia. Distributor kami sampai ke pelosok-pelosok. Kebanyakan distributor itu pendeta. Tapi nunggak 3 bulan, 4 bulan. Kalau ditagih, saudara, lagunya, ringtone-nya waktu saya telepon, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Saya tanya, "Pak, transferannya gimana, Pak?" "Maaf Bu, saya lagi pelayanan misi di pedalaman, tapi Bapak sudah nunggak 4 bulan. Allah mengerti Bu, Allah aja mengerti, masa Ibu gak ngerti?" Jadi itu susah banget, saudara. Ada lagi di Bali, saudara, numpuk sampai puluhan juta. Lalu ada teman saya pergi ke sana, dia bilang, "Bu, saya mampirin ya, saya tagihin, siapa tahu dengan saya datang ke sini dia bisa kasih. Coba aja." Teman saya ke situ, nggak lama HP saya bunyi dari distributor itu. "Halo, oh Ibu kirim orang ke sini. Ibu pikir saya takut? Ibu kirim tentara juga, kalau saya nggak ada duit saya nggak bayar." Makanya kemarin ada yang ngomong begini, itu Pulau Natuna, saudara, China itu kayaknya mau gertak Indonesia karena mereka tahu Indonesia itu punya banyak utang. Dia nggak tahu di Indonesia ini yang utang lebih galak daripada yang dihutangi, benar nggak? Salah mereka. Belum tahu. Jangan coba-coba nagih utang, ya itu, saudara. Telepon loh. Ya Ibu, kirim orang. Ibu kirim 1 truk tentara, saya nggak takut. Nggak ada duit yang nggak saya bayar. Jadi saya yang minta maaf Pak.
Ya, itulah ya, kita perlu berdoa. Makanya enggak usah ngutang-ngutangi orang, amin. Biar enggak sakit hati, amin. Kalau mau kasih aja, enggak usah harap ganti. Biar enggak usah bikin status di Facebook. Ibu-ibu Kristen tuh banyak bikin status di Facebook. Apapun resolusimu tahun 2020, bayar dulu utang resolusi yang pertama. Lu ngutang udah 2 tahun enggak bayar-bayar. Haleluya saudara ya, nggak bagus kan begitu, akhirnya nggak jadi berkat kan. Mending nggak usah utangin orang daripada begitu saudara nggak dapat upah malah bikin dosa. Saudara, saya bilang sama suami saya, percaya saya, besok pagi suami saya bangun doa pagi, dia bilang saya, hari ini toko kertas kita nggak bisa ambil kertas kalau nggak bayar, nggak bisa nyetak lagi, dia suruh bayar dulu. Sementara semua itu nunggak sampai 3-4 bulan. Suami saya pergi doa pagi, pulang doa pagi dia nyanyi, hatiku percaya. Saya bilang kok pernya panjang banget, antara percaya dan tidak. Loh itulah iman saudara. Kita ini realita aja, bener nggak? Ya. Masalahnya kenapa kadang percaya kadang enggak? Di depan mata ini yang nagih utang kelihatan orangnya, Tuhan enggak kelihatan. Bener enggak? Dia nyanyi hatiku percaya. Waktu dalam keadaan begitu suami itu biasanya stres. Istri sebagai seorang penolong. Saya bilang, "Say, percaya say, hari ini tuh pasti ada mujizat." Dia langsung semangat. "Kamu tahu dari mana?" Ya dengan iman. Emang ada distributor yang janji bayar hari ini? Enggak ada. Lah terus gimana? Ya percaya aja saya bilang. Lalu dia bilang gini, ini saya mau ke gereja. Karena waktu itu dia kan koordinator PPW. Saya mau lihat anak-anak musik latihan. Iya, kamu pergi ke gereja, nanti pulang gereja kamu ke ATM, itu duitnya sudah ada. Saya bisa ngomong begitu loh saudara. Dia bilang gini, beneran? Kamu ini pasti ada distributor yang janji. Enggak ada say. Kenapa kamu bisa ngomong? Dengan iman. Beneran dia bilang, iya bener. Tapi selalu suami saya gini, aku percaya kalau istriku yang ngomong. Kenapa dia bisa percaya? Kenapa hati suami percaya pada kita? Karena kita mengeluarkan perkataan dari mulut ini dengan penuh hikmat. Pengajaran dan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, amin. Suami itu melihat. Dia pergi saudara. Baru pergi dia telepon saya, say. Nggak ada mujizat, kenapa? Aku di ATM. Aku udah lihat nggak ada apa-apa, saldonya nggak terisi. Saya bilang, kan tadi saya bilang pulang dari gereja. Loh bener loh saudara, dia bilang gini, beneran? Iya pulang dari gereja. Kamu nih pasti ada yang janjiin. Nggak ada yang janjiin. Lah kenapa kamu bisa ngomong gitu? Ini perkataan iman say. Waktu oke, berarti pulang dari gereja ya. Saudara tahu abis dia ngomong begitu saya masuk di kamar dong. Saya nangis. Saya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hatiku Tuhan. Sebagai istri aku memohon kepadamu Tuhan. Tolong campur tangan itu hati raja seperti batang air di tanganmu. Apalagi cuma hati distributor yang utang itu. Tolong Tuhan gerakan mereka Tuhan. Saya berdoa saudara. Saya lihat-lihat jam 1 suami saya selesai. Tiba-tiba HP saya bunyi dari suami saya. Aduh Tuhan ini berita apa? Ya. Dia bilang gini, non, distributor siapa yang transfer? Saya bilang emang ada. Ini ada, aku di ATM ini ada dana masuk. Beneran? Siapa? Nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Tapi saudara lihat ya, ternyata ada salah satu distributor dari Manado yang saat itu juga, yang kita tagih-tagih dia bilang nggak bisa. Hari itu terjadi mujizat. Saudara, ya ketika kita memperkatakan, mengeluarkan mulut kita ini dengan hikmat dan pengajaran firman Tuhan, percayalah, waktu engkau masuk dalam dimensinya Tuhan. Apa yang tidak mungkin, yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Yang tidak mungkin menjadi mungkin sebab Dia Allah yang luar biasa. Jadi begini saudara, untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan, kita harus hidup sesuai standar Tuhan. Apa itu iman? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan, karaktermu diubahkan, perkataanmu berubah, maka engkau akan melihat. Makanya di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 Tuhan bilang apa? Yosua, jangan takut dan gentar hatimu. Perkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jangan lupa renungkan firman itu supaya engkau melihat. Saudara tahu, kata merenungkan dalam kata itu dalam bahasa aslinya itu artinya bergumam. Bergumam itu artinya apa? Merenungkan itu engkau gumamkan firman itu kepada dirimu sendiri. Saya tuh saudara kalau lagi di dapur tiba-tiba ya ada pergumulan, setan datang menyerang di pikiran. Itu kan sering ya. Kita ini lagi ngapa tiba-tiba kepikiran sesuatu lalu kita khawatir, lalu kita takut. Kalau seperti itu saudara gumamkan firman. Aku percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Itu namanya engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Itu kata yang dipakai untuk menulis di situ, merenung itu artinya bergumam. Saya kalau setan menyerang bertubi-tubi, alah ya, saya nyanyi. Ku yakin saat kau berfirman, setan ngomong, alah menghibur diri. Ku menang saat kau bertindak, alah apa iya, hidupku hanya ditentukan. Dan mujizat dari mana? Oleh perkataan lawan iblis dengan firman Tuhan. Makanya saudara ya, jangan hanya menyanyi waktu Anda ada di gereja. Orang Kristen tuh kebanyakan nyanyi cuma waktu di gereja. Waktu di rumah, di dapur, di kamar mandi. Engkau lagi nyetir mobil, lagi dimanapun nyanyi. Kenapa? Itu kekuatan kita. Waktu engkau menaikkan pujian tuh Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Amin. Ya. Ketika engkau menaikkan pujian dia bertata, ya. Kita tuh bisa lihat loh, worship leader misalnya atau singers. Yang mereka cuma nyanyi karena daftar lagu mau melayani. Sama yang memang gaya hidupnya penyembah itu beda. Beda. Akan terasa saudara. Ya, seorang benar-benar penyembah yang sejati sama yang hanya di gereja dia nyanyi itu beda. Saya tuh setiap kali ada pergumulan, saya doa, saya menyembah, tiba-tiba dapat lagu baru. Lalu saya setiap kali penyembahan dapat lagu baru saya rekam di HP saya. Udah banyak lagu di HP saya. Lalu tiba-tiba saya didoakan sama satu orang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia bilang begini, dia gak tahu siapa saya. Dia bernubuat, dia bilang gini, Ibu sedang bergumul untuk keluarga ibu yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan berjanji Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan akan memberikan ibu banyak lagu baru dan ibu harus rekaman. Saya kaget dengar itu saudara. Karena saya jujur gak pede rekaman, suara saya pas-pasan. Pas orang sakit dengar pas sembuh. Pas lagi dalam pergumulan, pas menghibur gitu ya. Jadi waktu suami saya dengar itu, suami saya ini kan pemain piano. Dia bilang gini, "Say, mana lagu-lagumu yang dari HP?" Dia minta sendiri karena saya nggak pernah pede kasih lagu itu ke dia. Lalu saya kasih ke suami saya. Dia mulai bikin aransemennya. Lalu tiba-tiba jadi saudara. Lalu kita bikin album. Ya. Pertama kali dicetak album itu cuman bikin-bikin sendiri awalnya. 1.000 keping habis. 2.000 keping habis, 3.000 habis, 4.000 habis, 5.000 sampai album saya yang pertama mencapai 12.000 keping. Ya, lumayan lah ya. Nanti ada di depan, saudara bisa dapatkan. Kalau mau tanda tangan, saya kasih tanda kaki. Ya, saudara, itu lagu itu ya lahir dari pengalaman pribadi. Ada satu lagu di situ yang saya tulis waktu saya diusir dari keluarga saya. Saya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir dari keluarga saya? Kan bisa aja Tuhan rubah hati papi saya, lalu dia terima saya di rumah, saya nggak perlu diusir, kan ada tuh orang yang begitu.
Dia terima Yesus terus nggak perlu diusir gitu, lalu diterima, ya udah jadi anak, tetap jadi anak. Tapi memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya, jangan sok tahu, beda tipis kita. Waktu itu saya menyalahkan Tuhan, kenapa saya diusir Tuhan? Saya diusir dari rumah, saudara. Papi saya bilang, waktu itu saya lulus SMA tahun 96. Kamu pergi dari rumah kalau kamu jadi Kristen, jangan anggap punya keluarga, dan yang ingat jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai. Saya nangis waktu itu. Dari pilihan yang begitu berat, akhirnya saya tinggalkan keluarga. Nah, waktu saya dalam pergumulan, saya dari kota Poso saya ke kota Palu. Di dalam pergumulan itu di kota Palu saya bikin satu lagu. Kata-katanya itu, bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu, namun satu hal yang ku tahu di hatiku, kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Gini saudara, bagai rahasia, seringkali kita gak mampu memahami jalan Tuhan. Tapi percaya saja jalannya itu yang terbaik. Saudara tahu, dulu saya terus bertanya waktu saya diproses selama 1 tahun. Saya tinggalkan keluarga saya di kota Palu untuk bisa dapat makan. Saya tinggal di satu tempat kos, anak-anak kos. Untuk bisa dapat makan saya cuci baju anak-anak kos. Saya nyapu, nyetrika, masak setiap hari. Setan datang ngomong goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Mending pulang ke keluargamu. Tapi saya bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya kan cuma pengen jadi Kristen, nggak perlu diusir kan dari rumah. Saudara tahu, sekarang setelah saya melihat karya Tuhan, saya doanya jadi begini, Tuhan terima kasih karena waktu itu saya diusir. Kalau saya nggak diusir, saya nggak jadi seperti sekarang ini. Kalau saya nggak diusir dari keluarga saya nggak ketemu saudara malam ini, amin. Saya nggak ketemu suami saya nggak ketemu dengan rencana Tuhan yang besar. Tapi waktu diproses itu saudara, wow, sakitnya itu bagi daging luar biasa. Tapi Tuhan bilang berbahagialah kalau engkau menderita karena kebenaran. Nomor 1 yang pertama perkatakan firman Tuhan. Banyak nyanyi, di rumah tuh nyanyi. Amin. Ya, nyanyi saudara, apapun persoalan nyanyi saja. Toh juga engkau marah-marah nggak bisa merubah keadaan. Daripada marah lebih baik nyanyi. Yang kedua saudara, mari kita tahu kebenaran ini. Kenapa orang itu gak bisa jaga perkataan? Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 berkata begini. Orang yang baik, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik ya dari perbendaharaannya, hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kenapa? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Kenapa orang gak bisa memperkatakan firman Tuhan, mulutnya gak bisa omong yang baik? Karena hatinya tuh gak beres. Kalau kita mau benar di hadapan Tuhan dan mau masuk dalam dimensi yang baru bersama Tuhan, mari bereskan dari hati. Amin. Orang itu kalau hatinya rusak saudara, banyak kepahitan, kekecewaan, sakit hati, itu omongannya gak ada yang baik. Bagaimana kita mau lihat janji Tuhan kalau kita saja gak bisa memperkatakan yang baik? Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali saya di Solo, saudara, pelayanan. Saya ketemu satu orang ibu. Lalu ibu itu bilang gini, Bu Debbie bisa main ke rumah saya enggak? Tolong doain saya di rumah. Oke, saya bilang. Saya datang ke rumahnya dia, dikasih alamat. Waktu saya datang ke rumahnya dia, yang buka pintu itu kakaknya saudara. Dia bilang, ibu-ibu juga. Saya tanya, ini benar rumahnya ibu ini? Dia liatin saya, iya benar. Ada apa? Saya mau ketemu ibu ini, saya pendeta mau janjian mau berdoa. Oh masuk. Saya masuk saudara. Sampai di dalam, duduk. Saya duduk.
Lalu dia bilang, situ pendeta? Iya Bu. Berarti kalau pendeta itu sama kayak romo-romo gitu ya? Dia gereja Katolik. Saya bilang iya Bu. Berarti situ punya kuasa. Saya bingung saudara ya. Saya bilang maksudnya kuasa apa ya? Ya kan pendeta romo gitu kan wakilnya Tuhan, berarti kan punya kuasa. Maksudnya Bu, saya tidak mengerti. Ya kalau situ punya kuasa kan berarti situ bisa baca saya. Dalam hati saya ya, kalau ada tulisannya ya saya baca tuh ya. Orang gak ada tulisan apa yang mau dibaca. Tapi saya nangkep akhirnya maksudnya dia. Ya situ kalau memang punya kuasa ya mau situ baca saya. Maaf ya Bu, maksudnya ibu itu saya memberitahu ibu itu orang yang seperti apa. Ya iya begitu. Gampang aja saudara, tiba-tiba ayat itu keluar di hati saya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Orang model macam begini ini hatinya gimana? Benar nggak? Ya, situ dari mana? Situ siapa? Saya kan yo ada nama tuh ya. Sana sini situ. Ya, saudara ya itu, aduh, benar-benar ya saya gampang aja menebak suruh baca orang kayak begini kan ini orang sakit jiwa toh. Saya bilang maaf maksud ibu saya menebak keadaan ibu. Iya situ baca saya. Maaf ya Bu, saya sambil berdoa dan berjaga. Kalau ibu suruh saya membaca, ibu maaf, ibu kayaknya ibu hatinya banyak kekecewaan ya. Kayaknya ibu banyak kepahitan ya. Saya berdoa sambil berjaga saudara, ini orang sakit jiwa. Kalau dia tersinggung dia lempar itu vas bunga di kepala saya. Tapi saya bilang ini kalau dijamah Roh Kudus nih nangis ini. Jadi dua aja ini. Saya berdoa tolong Roh Kudus, tolong jamah dia Roh Kudus. Maaf ya Bu, ibu kayaknya banyak kepahitan, luka hati, kekecewaan. Tiba-tiba dia nunduk saudara, lalu tiba-tiba langsung. Dalam hati saya gini, yes, berhasil. Dia nangis saudara. Iya Bu, ibu tahu yang menyakiti saya bukan orang jauh Bu, orang dekat keluarga sendiri. Dia mulai cerita, kakak saya, ini saya. Wah, akhirnya saya mendekat, saya belai punggungnya. Bu, Tuhan mengasihi ibu. Wah, makin kencang. Bapak biar kasihmu melimpah. Makin nangis saudara. Ini orang gak pernah nangis. Orang tuh gak pernah nangis, gak pernah senyum kalau ketemu orang. Nah, situ, sana. Bener. Saya belai Tuhan, jamah hatinya. Wah nangis dia. Saya peluk, saya berdoa buat dia. Saya peluk orang begini ini gak pernah diperhatikan. Dia butuh pelukan. Dengar baik-baik ibu-ibu, sering-seringlah peluk anakmu. Sering-seringlah peluk suamimu. Amin. Saya sama suami satu hari minimal pelukan 5 menit. Lo malah tertawa lo. Amin. Gini, lo Bu 5 menit lama banget. Ya, yang ada mah kita tiap 5 menit berantem Bu. Bener saudara, saya sama suami kadang udah mau tidur malam suami saya bilang, say kita hari ini belum pelukan. Oh iya, berpelukan. Bener saudara. Ya 5 menit saling apa? Saling mendoakan. Suami saya bilang terima kasih Tuhan buat istri saya yang luar biasa walaupun agak cerewet. Ya, tapi aku bersyukur dia menjadi penolong yang luar biasa. Saya berdoa buat dia, terima kasih buat suami saya yang luar biasa sabar walaupun agak ngeyel. Ya. Saudara, lakukan coba itu. Hal-hal kecil yang bisa berdampak besar dalam rumah tangga kita. Anak itu kalau rajin-rajin dipeluk gak akan jadi pemberontak. Kenapa anak jadi pemberontak? Gak pernah terdapat pelukan. Ada loh anak yang sampai gede gak pernah dibelai. Lalu saya peluk dia saudara, saya doakan. Akhirnya saya berdoa, malah dia jadi pasien pertama saya. Karena ibunya yang satu lagi mandi. Saya berdoa buat dia, selesai berdoa saudara, nangis sudah plong, senyum dia.
Dia lihat saya, dia bilang, terima kasih ya Bu Pendeta. Saya bilang, iya Bu, sama-sama. Ibu namanya siapa? Saya bilang, Situ. Lah kok jadi rohnya pindah ke saya? Ya, dia tanya, ibu namanya siapa? Ya, saya bilang nama saya Debbie Bu. Oh iya, ibu mau minum apa? Karena lihat orang itu ya kalau dijamah Tuhan hatinya saudara. Ya, langsung, ibu mau minum apa? Karena dia tanyanya sudah dengan senyuman, ibu mau minum apa? Saya bilang, kopi boleh Bu. Tapi kalau dia tanya ini, minum apa? Jangan saudara jawab. Saudara minta kopi keluar, kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Ya. Kenapa ada kopi pakai sianida? Karena ada hati yang terluka. Bahaya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.